Kabar baik, Welber Jardim jelang semifinal Piala AFF U19 2024. Bintang Australia U19 tantang skuad Garuda Nusantara di final. Sintayong tuntut pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik menghampiri skuad Garuda Nusantara usai Welber Jardim dipastikan telah kembali berlatih jelang semifinal Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, Welber ditandu keluar lapangan Stadion GBT dengan menggunakan kursi roda setelah mengalami cedera di penghujung pertandingan. Cederanya Welber tentu menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia U19. Pemain berdarah Brasil ini baru saja menunjukkan performa apik di posisi barunya sebagai seorang gelandang. Kendati demikian, Indra Syafri memastikan semua pemain dalam keadaan fit. Namun pelatih berusia 61 tahun ini enggan membocorkan siapa yang akan menjadi pemain utama di babak semifinal. Pemain Australia U19, Medin Mehmeti mencurahkan isi hatinya ingin bertemu timnas Indonesia U19 dalam partai final Piala AFF U19 2024. Hal itu diungkapkan usai Australia U19 keluar sebagai pemuncak klasemen grup B dengan raihan 9 poin, usai menyapu bersih 3 kemenangan beruntun. Medin menyebut jika pasukan The Socceroos bertemu skuad Garuda Nusantara di partai final, maka laga tersebut akan bertajuk Big Match. Sebab ia mengharapkan perlawanan dari tim yang diperkuat sejumlah pemain diaspora seperti James Raven dan Welber Jardim. Jika keinginan dari pemain bernomor punggung 19 itu terwujud, maka pasukan Garuda akan kembali bertemu Australia untuk kesekian kalinya. Pasalnya, skuad Garuda memang kerap bertemu Australia dalam berbagai kelompok umur, mulai dari skuad senior hingga U16. Tercatat, skuad Garuda sudah bertemu The Socceroos sebanyak 3 kali dan hanya meraih 1 kemenangan saja, yakni di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Dengan postur yang memadai, James Raven memenuhi kualifikasi utama sebagai striker yang ganas. Ia memiliki visi bermain yang pasti. Naluri mencetak gol yang dimiliki pun dapat mempertajam lini depan skuad Garuda. Penempatan posisi James Raven terbilang apik. Selain aktif menyerang, pemain kelahiran 2005 ini pun mau menjemput bola. Pergerakan yang cair tentunya diperlukan agar pasukan Merah Putih bisa lebih berkreasi untuk membongkar pertahanan lawan. Di lain sisi, striker jangkung tersebut tidak memiliki sikap egois di depan gawang. James Raven sejatinya memiliki peluang emas untuk mencetak hat-trick alias gol ketiga ke gawang Timor Leste. Namun ia justru memilih untuk tidak egois dan membagikan bola kepada Arkan Kakak yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kiper keturunan Martin Paes bermimpi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Dikutip dari laman resmi Liga Amerika Serikat atau MLS, Paes sangat ingin membuktikan bahwa skuad Garuda layak bermain di pesta sepak bola 4 tahunan itu. Walau demikian, PSSI sedang mengupayakan agar Martin bisa diperbolehkan untuk membela timnas Indonesia. Federasi sudah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS perihal masalah tersebut. Martin Paes pun berharap PSSI mampu memenangkan sengketa itu di CAS. Kiper FC Dallas itu ingin membalas dukungan penggemar timnas Indonesia dengan pembuktian di lapangan. Para pemain timnas Indonesia tengah menjalani masa pramusim bersama klub masing-masing. Hal serupa juga dialami oleh Nathan Chuaon bersama Swansea City yang tengah menjalani sesi pramusim di Austria. Dikutip dari unggahan resmi klub, Nathan terlihat antusias menjalani latihan dan tidak pernah absen untuk menunjukkan kualitasnya. Hal itu tak terlepas dari tujuan Nathan Chuaon untuk berjuang mendapatkan tempat utama di Championship musim ini. Peningkatan performa sang pemain tak terlepas dari fakta bahwa Nathan Chuaon menjadi bintang baru di timnas Indonesia. Banyak fans tim Garuda, terutama perempuan yang mengidolakan pemain berusia 22 tahun ini. Sejauh ini pun Nathan Chuaon sudah 4 kali tampil bersama timnas Indonesia. Nathan memiliki peran penting baik sebagai gelandang bertahan atau bek kiri. Sementara itu, Sandy Walsh mendapatkan ancaman baru dari rekan timnya yakni Lampard yang tak terlalu bersinar bersama Cat Rowley. Pemain berbanderol 12,17 miliar rupiah itu punya ambisi untuk bisa merebut posisi bek kanan dari Sandy Walsh. Apalagi pelatih KV Mechelen Besnik Hasi kerap memberikan posisi ini ke sejumlah lain.
seperti Boly Bolingoli yang sejatinya ialah fullback kiri. Gelandang andalan skuad Garuda Tom Haye menyebut Sintayong sebagai sosok pelatih yang suka menuntut banyak dari para pemain timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi. Hal itu menunjukkan Sintayong adalah sosok yang super serius meskipun masih suka bercanda dengan pemain timnas Indonesia. Kendati demikian, Tom Haye mengakui bahwa sebagai pemain asal Belanda, banyak juga pemain naturalisasi yang masih kesulitan, yakni untuk mengerti strategi dari Sintayong. Hal itu dikarenakan perbedaan bahasa yang digunakan oleh Coach Shin dengan para pemain naturalisasi. Namun kendala tersebut masih bisa teratasi dengan bantuan berbagai pihak, khususnya para penerjemah. Pelatih Myanmar U19 Aung Naing menjagokan timnas Indonesia U19 untuk meraih gelar juara setelah timnya tersingkir dari Piala AFF U19 2024. Myanmar U19 dipastikan angkat koper usai meraih kekalahan tipis 1-0 dari Australia dalam laga pamungkas di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Pasukan ASEAN Young Lions harus puas berada di posisi ketiga dengan torehan 2 poin, hasil dari 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Melihat anak asuhnya yang tak mampu melaju ke babak semifinal, pelatih Myanmar Aung Naing pun memprediksi partai final Piala AFF U19 2024 ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Australia. Seperti ingin balas dendam dari Australia, Aung Naing pun justru mendukung timnas Indonesia bila keduanya bertemu di partai final. Sebab pasukan asuhan pelatih Indra Syafri ini memiliki sejumlah pemain yang berkualitas. Dirinya juga mengatakan bahwa skuad Garuda Nusantara memiliki kualitas yang sempurna dari segala aspek, sehingga meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 sangatlah mungkin. Timnas Indonesia U19 akan menyiapkan strategi adu penalti di semifinal Piala AFF U19 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh sang kapten KD Arel yang meyakini agar timnya siap saat laga terpaksa ditentukan melalui drama tos-tosan. KD Arel pun menegaskan bahwa tim akan berbenah diri untuk menatap laga semifinal nanti. Hal itu agar timnas Indonesia U19 dapat tampil apik agar dapat meraih kemenangan untuk menjaga asa juara Piala AFF U19. Pemain Bali United itu pun menegaskan laga semifinal pastinya berjalan cukup ketat. Tentu untuk semifinal pasti kita persiapkan. Pastinya kalau soal penalti pasti kita sudah akan mempersiapkan. Kami latihan dan trik khusus itu nantilah, ujar KD Arel. Timnas U17 Indonesia direncanakan kembali mulai menggelar pemusatan latihan atau TC pada 12 Agustus mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Dikatakan oleh Nova sebelum TC Timnas U17 Indonesia dimulai, akan ada agenda seleksi pada 5 hingga 10 Agustus 2024 yang bertujuan untuk berburu pemain baru. Agenda TC Timnas U17 Indonesia sendiri ini dalam rangka menatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Rencananya, kualifikasi Piala Asia U17 2025 sendiri berlangsung di Kuwait, tepatnya pada 19 hingga 27 Oktober tahun ini. Timnas U17 Indonesia yang menempati grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan bertemu dengan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Nantinya masing-masing memuncak klasmen dari 10 grup kualifikasi berhak melaju ke Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Sementara terdapat 5 slot runner-up terbaik yang diperebutkan untuk melenggang ke Piala Asia U17 2025. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.